Tuhan, pada siang hari ini, saudara, kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan yang siang hari ini kita beri judul No Cross, No Crown. Tidak ada mahkota tanpa salib. Nah, saudara, kita akan baca dalam kitab Yesaya pasal 52. Kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 mulai di sana sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Yesaya 52 ayat 13, saudara. Ya, sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Oke. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahannya, jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul
Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, ada peribahasa bahasa Inggris mengatakan no pain, no gain, dan no cross, no crown. Ini memiliki satu makna yang sangat mendalam bagi kita. Kenapa? Karena saudara, ya, untuk mencapai sesuatu kesuksesan, keberhasilan, atau kemenangan, itu tidak bisa dilakukan dengan berpangku tangan. Atau kita nggak bisa sukses atau berhasil, ya saudara, kalau kita tidak dengan kerja keras, berusaha, berupaya, berjuang, bahkan disertai dengan penderitaan. Nah saudara, ada istilah ya di Yunani kuno untuk suatu pertandingan itu pakai kata go on. Dan untuk menangkan sebuah pertandingan juga perlu latihan dan kerja berat atau kerja keras. Sebagaimana yang dilakukan oleh tim U20 sepak bola kita walaupun gagal ya di negeri kita. Ya saudara, tetapi dia ceritakan bahwa persiapan dilakukannya itu bukan waktu yang singkat. Dia menceritakan salah satu pemain itu saudara 2 tahun ya. Hampir 2 tahun dia berlatih, bekerja keras. Bukan hanya fisik yang dilatih, saudara, tetapi juga mental. Ya, mentalnya juga dilatih sehingga dengan upaya dan usaha dan kerja keras sedemikian rupa ini, saudara, ya mereka punya keinginan untuk siap bertanding dan memenangkan setiap pertandingan untuk memperoleh piala. Saudara, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya juga saudara, kalau kita ingin mencapai kehidupan yang berhasil dan sukses, kita juga tidak bisa saudara mengiring Tuhan dan ikut Tuhan atau melayani Tuhan dengan biasa-biasa saja. Perlu ada upaya, usaha, perjuangan dan kerja keras yang harus kita lakukan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai siang hari ini, saudara. Saudara masih tetap semangat untuk mencari Tuhan. Dan sungguh-sungguh saya sangat, saudara, kagum dengan jemaat yang ada di GPI Raja Wali ini. Karena apa, saudara? Biasanya kalau saya pergi pelayanan ke gereja-gereja yang lain, saudara, ya, pujian dari mulai doa firman Tuhan disampaikan, jemaat itu ya masih ada yang datang. Ya bahkan hampir 50% itu saudara, kursi-kursi masih kosong di pertengahan ibadah itu. Baru waktu mau firman Tuhan itu baru mulai terisi. Tetapi di sini saya melihat luar biasa. Jam 10 tet jemaat sudah ada di tempatnya masing-masing. Ya. Dan posisinya hampir tidak pernah berubah. Ya. Sehingga cara mengabsen itu gampang kalau jemaat di GPI Raja Wali. Ya. Lokasinya sudah, ya saudara, ya sampai Tuhan Yesus datang mungkin kayaknya nggak pernah berubah. Kecuali nanti dibongkar gereja ini. Saudara, luar biasa, antusias sekali datang mencari Tuhan. Ya, sehingga pada waktu sudah siap dimulai semuanya sudah ready semua, saudara. Ya, ini sesuatu yang membanggakan serakus bagi kami hamba Tuhan. Ya, jadi tidak kehilangan berkat dari awal sampai akhir. Ya, saya pernah melihat di gereja lain belum doa berkat juga sudah kosong, saudara. Sebagian sudah pergi, sehingga kehilangan doa berkatnya. Jadi saya berharap saudara sebelum Gembala jemaat angkat tangan memberkati saudara, jangan pulang dulu. Ya, jadi jangan 90% berkat sudah terima, tapi terimalah 100%.
Ya. Nah, Saudara, ya, jadi di Yunani kuno ini ada satu istilah untuk pertandingan yaitu go on. Ya, dan untuk pertandingan itu perlu ada kerja keras dan perlu ada apa? Tekanan dan penderitaan kalau diperlukan. Sehingga lahirlah kata agony yang artinya penderitaan atau rasa sakit. Nah, memang Saudara, untuk mencapai kemenangan, keberhasilan itu tidak bisa sekali lagi tanpa perjuangan, tanpa usaha yang begitu luar biasa. Saya melihat, Saudara, orang-orang yang sukses berhasil itu mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang siang jadi malam, malam jadi siang. Ya, Saudara, artinya nggak mengenal waktu, kerja keras dan kerja keras. Saudara, nggak punya sepeda, apa Saudara? Jalan kaki keliling, Saudara. Keliling, kepanasan, kehujanan, bawa tentengan, Saudara. Keliling kota Cirebon. Dan apa yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Anak-anaknya bisa berhasil, bisa bekerja dengan baik, bisa sukses dengan baik. Karena apa? Ada orang tua yang berjuang sedemikian rupa, tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan supaya anaknya bisa kuliah, bisa kerja, dan bisa sukses. Dia mau membayar harga sedemikian rupa. Sudah, dan apa yang dia lakukan tidak pernah sia-sia. Melihat anak-anaknya bisa kuliah dan bisa selesai, bahkan mendapat pekerjaan yang baik. Nah, di tengah-tengah kita ada pepatah mengatakan apa? Ada peribahasa, berakit-rakit dulu, berenang ke tujuan atau ke tepian. Berakit-rakit dulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, tapi banyak orang sekarang ini dibalik. Bersenang-senang dulu, bersakit-sakit kemudian. Sudah, banyak orang ingin enaknya, nggak mau sakitnya. Banyak orang mau hasilnya, nggak mau lihat prosesnya. Ya. Dan Saudara, sekarang ini banyak anak-anak yang tidak tahan berjuang, tidak tahan bertanding. Ada masalah sedikit saja, wah Saudara, istri saya sering cerita, ya kalau mencari pegawai yang baru, Saudara, yang tahan banting, tahan juang itu sangat sulit. Anak sekarang ini ada tantangan sedikit, ada masalah sedikit, langsung mundur, langsung keluar. Karena apa? Memang ya kebanyakan anak sekarang ini fasilitas dari keluarga itu selalu apa? Hampir semuanya selalu ada, terpenuhi. Sehingga untuk daya juang itu seringkali sangat sulit ditemukan. Sehingga ketika terjun ke lapangan, ketika menghadapi perjuangan, tantangan, ya Saudara, ya begitu gampang untuk menyerah. Tapi beda dengan orang-orang dulu, hidupnya susah, perjuangannya begitu berat, sehingga ketika dilepas di lapangan, menghadapi tantangan, mereka juga bertahan untuk berjuang, Saudara. Ya, oleh karena itu, anak-anak Saudara ya harus dilatih untuk berjuang itu. Jangan segala sesuatunya selalu yes, 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 Saudara. Ya, sehingga anak-anak kita dilatih mentalnya itu begitu mudah untuk mendapatkan sesuatu. Dan biasanya kalau sesuatu yang mudah, itu tidak ada daya juangnya yang begitu berat dan kuat. Nah, Saudara, demikian juga tadi tema kita no cross, no crown. Ya. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan nas yang kita baca tadi, Saudara, itu menunjukkan ada beberapa hal. Yang pertama, Saudara, bahwa salib yang ia pikul itu untuk menyelamatkan manusia. Itu bisa Saudara lihat dalam ayat 3 sampai 8, tapi secara khusus buat ayat 4 dan 5 dikatakan di sana. Jadi, Saudara, nas ini menampilkan nubuatan mengenai hamba yang menderita sampai mati.
bukan karena kesalahannya, bukan karena kejahatannya, bukan karena perkataan yang dusta, tetapi dia harus menanggung semua penderitaan itu. Sebagaimana tadi kita lihat filmnya itu, saudara. Dia harus mengalami penganiayaan, penderitaan sebegitu rupa. Sehingga, saudara, kita nggak tega untuk melihatnya. Karena begitu sadisnya, begitu kejamnya penganiayaan yang dia terima. Dan semuanya itu dia tanggung, dia terima, saudara, karena sesungguhnya penyakit kitalah, kejahatan kitalah, kesengsaraan kitalah, pemberontakan kitalah yang ditanggungnya. Jadi bukan karena Yesus ini atau hamba yang menderita ini karena perbuatannya, tapi karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita, karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Dia tanggung semuanya itu, saudara. Dia tanggung semuanya itu. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan pasal 6 ayat 23 dikatakan di sana. Semua orang tidak terkecuali dari latar belakang apapun, dari status apapun. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut. Kata maut ini artinya kematian kekal. Dan saudara perlu tahu bahwa tidak ada upaya usaha atau perbuatan manusia yang bisa menyelesaikan, mengatasi, untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa ini. Apapun upaya usaha dilakukan oleh manusia, tidak akan pernah bisa menyelesaikan untuk terhindar dari murka Allah ini atau hukuman dosa ini, yaitu kuasa maut. Walaupun ada orang berkata, ya percaya bahwa dengan cara berbuat baik, hidup saleh, hidup suci, sehingga namanya dikasih nama suci, ya, dikasih namanya Pak Saleh, dikasih namanya Ibu Murni. Pokoknya yang saleh, suci, murni dan sebagainya itu. Dengan tujuan apa? Ya, dengan nama itu dia bisa terhindar dari murka Allah, yaitu maut. Tidak ada satupun upaya usaha, entah itu perbuatan baik kita, amal kita, agama kita, tidak ada yang pernah bisa menyelesaikan untuk kita diselamatkan dari kuasa maut ini. Kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan kita bersyukur, saudara, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini, kepada kita. Bapa rela ya membayar dosa dan pelanggaran manusia dengan cara menanggungkan hukuman maut tersebut kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang di surga, dia mau rela menanggung semua dosa-dosa manusia akibat dosa perbuatan manusia ini, saudara. Ditanggungkan kepada anaknya Yesus Kristus dengan cara dia harus mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, ya, Kristus datang ke dunia ini untuk menderita dan mati bagi setiap kita manusia ini. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Matius pasal 20-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawanya. Untuk apa, saudara? Untuk tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia untuk melayani dan menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya dengan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, untuk menebus dosa kita, bukan dengan cara berbuat amal, bukan dengan cara hidup saleh. Karena kesalahan manusia itu di dalam kitab Yesaya digambarkan seperti kain gombal. Ya, kain gombal tidak ada artinya apa-apa, saudara, di hadapan Tuhan. Hanya ketika ada curahan darah Kristus, ada pengampunan, ada penebusan. Dan dalam kitab Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara, hamba yang menderita, yaitu Yesus Kristus itu, saudara, dia setia dan taat sampai mati di kayu salib. Dia dijadikan berdosa karena dosa-dosa kita. Sebab kenapa, saudara? Sebab hanya orang yang tidak berdosa yang bisa dikorbankan untuk penebusan orang yang berdosa. Yesus menjadi anak domba yang sempurna, yang layak untuk dipersembahkan sebagai pengganti, saudara, untuk penebusan dosa-dosa kita yang tidak bisa ditebus oleh apapun kecuali oleh anak domba Allah yang sempurna itu, saudara. Nah, di sini kita bisa ambil satu pelajaran penting. Yesus yang tidak berdosa, tapi dia rela menderita karena dosa kita. Nah, saudara, penerapannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya kita rindu sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, kita sudah dilahirkan baru, ciptaan baru. Tentunya kehidupan kita tidak sama seperti sebelum kita mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita sudah ditaruh sifat ilahinya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada potensi untuk melakukan kebenaran-kebenaran apa yang dikatakan firman Tuhan itu, saudara. Nah, saudara, ketika kita melakukan kebenaran, artinya kita tidak melakukan kesalahan. Dunia ini pasti tidak akan begitu mudah menerima pola dan cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena dunia ini sudah tercemar oleh karena dosa, sehingga mereka lebih menyukai kejahatan dan dosa dibanding dengan kebenaran. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, ada kemungkinan kita akan menghadapi penderitaan sebagaimana yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak berbuat dosa, tapi dia mengalami penderitaan karena dosa orang lain. Contohnya, saudara, kalau saudara sebagai seorang karyawan, mungkin saudara tidak diangkat-angkat jabatan saudara. Kenapa, saudara? Karena mungkin saudara tidak mau kompromi, tidak mau kongkang-lingkong dengan pimpinan saudara untuk saudara melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Saudara tetap mempertahankan kebenaran itu, sehingga saudara akhirnya dikucilkan, bahkan tidak pernah diangkat posisi saudara selama saudara bekerja di situ, ya di situ saja. Ya. Tetapi ketika ada orang lain yang mau diajak kongkang-lingkong, saudara, mereka begitu mudah dan gampang diangkat di posisi yang baik. Tapi saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita harus siap untuk menderita karena kebenaran. Karena kebenaran akan dimuliakan oleh Tuhan. Dalam kebenaran itulah, saudara, kita akan dimahkotai perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Jadi jangan karena kita menyerah karena tekanan yang begitu berat, sehingga kita akhirnya kompromi
untuk tidak lagi hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebuah risiko yang harus kita tanggung, saudara. Sebagaimana, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, Dia melakukan supaya banyak jiwa dimenangkan. Itu yang pertama, kebenaran yang kita pelajari. Yang pertama. Yang kedua, Ia menderita agar kehendak Allah terlaksana. Kalau saudara membaca ayat yang ke-10 dikatakan di sana, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi Tuhan punya kehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dengan melalui itu, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, saudara, perkataan Allah berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, saudara, ketika saya membaca renungan ayat ini, emang bagi saya itu sulit untuk dimengerti. Tetapi saudara, pesan penting yang disampaikan adalah bahwa sang hamba yang menderita itu atau Kristus Yesus itu akhirnya dapat memenuhi kehendak dan tujuan Allah. Sekalipun dia harus menderita, dia harus mati di atas salib dengan tujuan supaya kehendak dan tujuan Allah itu, saudara, terlaksana. Dan untuk itu, saudara, hamba yang menderita ini menempatkan kehendak dan tujuan Allah itu menjadi prioritas dalam hidupnya, sehingga dia bisa menggenapi apa yang menjadi kehendak dan tujuan Allah. Dan apa kehendak dan tujuan Allah itu, saudara? Kehendak dan tujuan Allah itu adalah supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan untuk itu tidak ada cara yang lain, saudara, supaya semua orang tidak binasa. Yesus datang untuk ada di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Ia datang dengan satu tujuan utama, yaitu naik ke atas salib untuk menanggung derita, bahkan mati untuk memenuhi kehendak dan tujuan Allah, yaitu membebaskan semua orang berdosa. Membebaskan semua orang berdosa dan menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memenuhi kehendak Allah, untuk melaksanakan kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 4:34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas ini hanya di dalam Yesus Kristus. Karena apa, saudara? Karena Yesus adalah orang yang tak berdosa. Sementara semua yang ada di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dan untuk sekali lagi mengampuni dan menebus dosa orang berdosa, harus orang yang tidak berdosa. Harus ada orang yang benar. Untuk menyelamatkan, saudara, Adam pertama, ada Adam kedua, yaitu Yesus. Adam pertama, dia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Saudara, dia berdosa. Adam kedua, Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan dalam kebenaran. Dia menghidupkan, saudara, dan memulihkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, hanya pribadi Yesus yang bisa melaksanakan tugas penyelamatan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Saat ini Yesus naik ke surga, dan misi dan visi Tuhan belum selesai. Masih begitu banyak manusia di sekitar kita yang sedang menuju kepada kebinasaannya, yang masih ada di bawah murka Allah, hukuman kekal. Dan bagaimana untuk menyelamatkan mereka, saudara? Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita, supaya kita, saudara, memberitakan hal ini kepada mereka.
Yesus sudah naik ke surga. Dia menjadikan tempat bagi kita. Dan ketika dia datang, dia akan menjemput kita. Tapi untuk menyelesaikan amanat agungnya, Tuhan memerintahkan kepada kita. Oleh karena itu katakan, pergilah, ya, beritakanlah sampai ke ujung dunia ini. Jadikanlah mereka murid-muridku. Dan tugas ini diberikan bukan kepada pendeta, bukan kepada penginjil, tapi kepada setiap kita. Ada tugas amanat agung. Mungkin di antara keluarga saudara, famili saudara, teman dekat saudara, ya, tetangga saudara, yang belum mengenal Tuhan, saudaralah tanggung jawab untuk memberitakan hal ini kepada mereka. Dan saudara, saya bisa membayangkan, kalau setiap jiwa ini memenuhi panggilan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, minimal 1 tahun satu saja saudara. Saya bisa bayangkan betapa luar biasanya pertumbuhan gereja di tempat ini. Saudara, bukan dari orang-orang yang sudah percaya saudara, tapi usahakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, kalau hanya orang percaya dipindahin saudara, itu nilainya enggak ada saudara. Hanya nilainya memindahkan jemaat kita tambah banyak, itu aja. Tapi nilai di surga enggak ada, kekekalan enggak ada saudara. Ya, tapi kalau ada jiwa yang belum mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, surga pesta, surga bersorak-sorai. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Nah, kalau siang hari ini sekitar 70-80 orang datang, setahun satu jiwa, menjadi tahun berikutnya menjadi 160. 160 tahun berikutnya berkembang satu jiwa, satu orang membawa satu orang. Jadi 320 tahun berikutnya. Jadi enggak perlu lama saudara. Gereja ini bukan hanya 2 kali ibadah, tapi berkali-kali beribadah. Kenapa? Kalau kita sama-sama memenuhi panggilan Tuhan ini. Menyelesaikan kehendak Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebagaimana Yesus ditetapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, kita sekarang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Bukan sebaliknya saudara. Tiap tahun ada satu orang yang pergi karena kita, saudara. Enggak, tapi mari kita akan bawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan datang mencari Tuhan. Dan tiba saatnya karena percaya bahwa hari-hari ini hari-hari terakhir. Ada penuaian besar yang Tuhan akan kerjakan sesuai dengan janjinya, saudara. Dan oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi penuai-penuai itu, saudara. Jadi jangan mengandalkan pendeta, saudara. Jangan mengandalkan majelis, saudara. Tapi saudara, mari kita bergerak bersama-sama untuk melaksanakan amanat agung Tuhan ini, Yesus Kristus, saudara. Sehingga pertumbuhan jumlah orang percaya di gereja kita, orang-orang yang lahir baru, dimenangkan semakin banyak. Amin, saudara. Itu yang kedua. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, pelajaran yang ketiga adalah jalan salib berakhir kepada kemuliaan. No cross, no crown. Saudara, tidak ada salib, tidak akan ada mahkota. Jadi jalan salib berakhir kepada kemuliaan. Nah, setelah kehendak dan tujuan Allah digenapi dalam diri sang hamba itu, saudara, melalui penderitaan dan kematiannya, maka firman Tuhan katakan sang hamba akan menerima bagiannya, yaitu dipuaskan oleh Allah. Kalau saudara baca ayat yang ke-11 sampai 12 tadi, itu adalah buah atau hasil, saudara, yang diberikan oleh Yahweh kepada hamba yang menderita, yang telah menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu mati menderita di atas kayu salib, yaitu dia mendapatkan buah, mendapatkan upah. Coba perhatikan baik-baik, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak,
sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, ada buah, ada hasil yang luar biasa yang diterima oleh hamba yang menderita, yang memenuhi dan menyelesaikan panggilan dan kehendak Tuhan tadi. Yaitu dikatakan tadi, dia akan dibuat puas. Ya, dia akan memperoleh rampasan dan jarahan. Artinya jiwa-jiwa akan dibawa oleh Tuhan. Kalau kita ada, saudara, itu adalah hasil rampasan jarahan. Ya, oleh karena Yesus menyelesaikan tugas panggilannya, mati di atas kayu salib. Dengan kematiannya menghasilkan keselamatan, saudara. Nah, kalau kita bandingkan dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 24, saudara. Firman Tuhan katakan di sana, anak manusia, tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Padahal konteksnya itu disalib. Tapi Yesus memandang salib itu adalah sesuatu yang mulia. Karena no cross, no crown. Di balik salib itu ada kemuliaan yang dia terima. Dan kemudian dia membuat satu perumpamaan. Biji gandum, kalau enggak jatuh ke dalam tanah dan mati, biji gandum itu tetap satu saja. Tapi ketika biji gandum itu jatuh ke dalam tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Seperti saudara menanam jagung, satu biji jagung ketika saudara tanam, tumbuh, berbuah, jadi berapa saudara? Jadi 100 biji, bahkan mungkin lebih. Demikian juga melalui kematian Tuhan di atas kayu salib akan menghasilkan begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Yesus Bapa menerima reward, upah, penghargaan dari Yahweh. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan memikirkan reward, karena itu so pasti, saudara. Kalau kita teguh, berdiri dan tidak goyah dan tetap setia melayani dan mengiring Tuhan, firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan di sana, kamu tahu jerih payahmu di dalam Dia tidak akan pernah kembali sia-sia. Itu so pasti. Nah, kemudian apa yang perlu kita pikirkan, saudara? Ya, yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita mengetahui kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pikirkan, saudara. Apakah kita tahu kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, dalam jabatan kita. Apakah engkau mengenal kehendak dan tujuan Allah? Kenapa Tuhan tempatkan saya di sini? Kenapa saya ada di sini? Apa tujuan Allah atau kehendak Allah melalui kehadiran aku di sini? Saudara, perlu saudara pikirkan. Kemudian benarkah tujuan dan kehendak Allah itu menjadi prioritas dalam hidup kita? Dan kemudian pertanyaan yang perlu kita pikirkan adalah, siapkah kita jika tujuan kehendak Allah itu membawa kita keluar dari zona nyaman kita? Saudara, suatu saat anak saya Jonathan, ketika kami ada di Jogja, ya kami satu kamar ngobrol gitu, kemudian dia ngomong, "Pi, Mami, Ju mau ngomong." Tak pikir, wah ini mau punya pacar begitu saudara ya. Iya, saya pikir boleh setuju enggak gitu saudara. Saya bilang, ya silakan ngomong, mau ngomong apa? Ya, gini Pi, ya nanti mulai November kalau boleh saya mau resign. Hah? Resign? Saudara. Resign. Kenapa? Saya mau full time, mau melayani Tuhan. Saudara, kemudian saya tanya, ya apakah kamu sudah betul yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan? Itu adalah tujuan Tuhan dalam hidupmu? Ya, pertanyaan saya hanya dua itu, saudara. Apakah engkau yakin bahwa ini adalah
kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, dia berkata, aku yakin ini adalah kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidupku. Saudara, walaupun secara manusia itu sebetulnya, sesuatu yang banyak orang kejar dan cari, tapi dalam waktu yang singkat, setahun, dia tinggalkan. Dalam waktu setahun itu promosi ini luar biasa bagi Joe, ya. Maka saya tanya tadi, apakah ini betul adalah kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupmu? Saya takutnya ikut-ikutan, saudara. Ikut-ikutan. Sudah berdoa, sudah bergumul, sudah tanya sama Tuhan, sudah. Saudara, akhirnya saudara, pada bulan Januari yang lalu, anak saya keluar dari pekerjaannya. Walaupun saya katakan tadi, posisi yang dia miliki saat itu dan saudara, upah yang diterima itu sebetulnya sayang, kalau secara manusia itu sayang, apalagi saudara diprediksi dari tempat itu, dari posisi dia itu, biasanya di situ menjadi pemimpin di situ, saudara. Nah, suatu hari ada tugas yang diberikan kepada dia, saudara. Di perusahaan itu ada seorang ibu yang sudah cukup umur, saudara, walaupun sudah harus pensiun tapi terus dipertahankan, saudara. Itu tidak ada orang yang berani mendekati karena orangnya galak, dan pokoknya nggak bisa diatur, maunya ngatur sendiri, saudara. Tapi nggak ada orang yang bisa melunakkan hatinya. Nah, salah satu pemimpinnya dia katakan, kenapa makanya dia digandulin sama pemimpinnya itu karena setelah melihat hasil yang ditugaskan itu, saudara, kamu tugas untuk melunakkan hati ibu ini, saudara. Dia bingung, saudara. Saya ini orang baru, tapi dikasih tugas yang berat. Orang lain nggak berani melakukannya. Kemudian, saudara, dia berdoa sama Tuhan, dia menyerahkan sama Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? 1, 2, 3 kali akhirnya ibu ini berubah, saudara. Nah, kemudian dia bilang katanya, satu hari dia cerita sama saya, kamu sudah makan belum? Kalau belum makan ke rumah saya aja, saudara. Jadi ini satu undangan yang baik, Dan akhirnya, saudara, nggak tahu setelah Joe pergi, apakah ibu ini tetap masih di situ atau berubah enggak. Tapi sementara dia ada di situ, saudara, akhirnya yang lain juga mulai mendekat, saudara. Mulai cair. Jadi saudara, mari kita belajar dalam hidup ini, saudara, supaya hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena apa, saudara? Dengan kematian, penderitaan Yesus itu, dia memenuhi tujuan dan panggilan Tuhan, Bapaknya. Akhirnya menghasilkan begitu banyak buah. Dan demikian juga kita harus menyelaraskan hidup kita dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Dengan cara ini, saudara, kita akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Hidup kita tidak akan menjadi sia-sia dan percuma. Tapi kehidupan kita akan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Bapa di surga. Kalau, sekali lagi, kehidupan kita itu di tempat yang benar, yaitu sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Oleh karena itu, tadi saya bilang, kita nggak perlu memikirkan, memusingkan reward apa yang kita akan terima. Itu sudah pasti Tuhan akan karuniakan kepada kita. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah, apa kita mengetahui kehendak Tuhan atau tidak? Apa kita memprioritaskan kehendak Tuhan atau tidak? Atau kita berani enggak? Siap enggak untuk menanggung risiko ketika kehendak Tuhan itu membawa kita keluar dari zona nyaman kita? Kalau itu kita lakukan, saya percaya, saudara, upah, berkat, mahkota, kemuliaan yang Tuhan berikan lebih besar dari apa yang kita kerjakan itu, saudara. Oleh sebab itu, saya berdoa kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita, supaya kita menjadi jemaat Tuhan yang terus tekun dan tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, sekali lagi, saudara, banyak orang diberkati dan nama Tuhan terus dipermuliakan.
Tuhan memberkati. Kita akan bersiapkan diri, saudara. Pada hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus.